Dewan juri yang terhormat, sebelum kita memulai mosi debat kali ini, ada baiknya kita mengetahui istilah yang berkaitan pada debat kita kali ini. Yang pertama tentang proses terapi. Proses terapi adalah sebuah tindakan atau usaha yang dilakukan untuk memulihkan kesehatan orang dari segi psikis maupun non psikis. Lalu yang kedua yaitu trauma, yang menjadi topik penting pembahasan kita kali ini. Trauma seringkali disangkut pautkan kepada gangguan mental, di mana merupakan sebuah akibat yang timbul dari pengalaman atau peristiwa yang buruk yang telah dialami oleh orang tersebut sebelumnya. Seseorang terkadang mengalami trauma karena perlakuan orang lain bagi dirinya, baik yang ia terima dari lingkungan pertemanannya, lingkungan masyarakat, bahkan lingkungan keluarganya sendiri, yang bisa menjadi alasan utama mengapa orang itu bisa mengalami trauma sedari kecil. Pada dasarnya, dengan keadaan trauma ini, hal ini merugikan dirinya sendiri, bahkan bisa juga merugikan orang lain. Namun mirisnya, pada situasi kita saat ini, orang yang mengalami gangguan trauma tak jarang dia mendapatkan julukan yang negatif dari orang-orang atau dari lingkungan di sekitarnya. Terkadang ia dicap sebagai orang stres, orang gila. Pada akhirnya, dengan adanya pengecapan dari orang-orang ini, hal ini semakin memperparah kondisi orang tersebut. Oleh sebab itu, dalam dunia kesehatan, difasilitasilah sebuah peran untuk mengobati hal-hal yang terkait permasalahan ini, yang disebut dengan istilah psikolog. Tujuan kami sangat simpel di sini, yaitu bagaimana aktor penting yang kami maksud adalah anak-anak, agar tidak mengalami trauma ke depannya, bahkan trauma antar generasi khususnya. Dan beban pembuktian kami dan tantangan kami kepada tim oposisi yaitu yang menurut kami sebagai praktisi kesehatan mental, sebuah langkah yang tepat dalam proses terapi ini, khususnya terapi trauma antar generasi ini, yaitu dengan cara mengikut sertakan keluarganya. Dan di sisi lain, kami menantang tim oposisi, yaitu bagaimana tim oposisi bisa membuktikan bahwa saja peran keluarga di dalam permasalahan ini tidak penting. Dan apakah tim oposisi mampu memberikan penawaran atau solusi yang tepat terkait pengobatan mental dengan tingkat keberhasilan 90% tanpa melibatkan keluarganya. Jika tidak, maka tim oposisi dapat dianggap tidak mampu untuk memenangkan perdebatan kita kali ini. Argumen pertama dari tim kami adalah lingkungan utama kehidupan seseorang seharusnya menjadi wadah dan ruang bagi setiap individu sedari ia kecil. Kita mengetahui bahwa keluarga adalah orang terdekat kita. Jadi sejatinya kita merasa kita mempunyai wadah atau mempunyai tempat untuk kita bisa menyampaikan cerita atau permasalahan yang sedang kita alami. Tetapi pada kenyataannya, dan tidak bisa kita singkiri bahwa terkadang seseorang bisa mengalami trauma, itu tidak terlepas dari perlakuan keluarganya, terkhususnya kedua orang tuanya. Semisalnya, ia melihat orang tuanya berantem, hal itu bisa membuat dia menjadi trauma dan takut, bahkan hanya untuk berbicara saja kepada orang tuanya, ia merasa dia tidak berani. Maka sebenarnya, dasar paling penting mengapa sebuah anak mengalami trauma itu adalah tidak terlepas dari keluarganya. Oleh karena itu, kami sebagai praktisi kesehatan mental ingin mengikut sertakan keluarga, terkhususnya orang tua dalam hal ini. Mengapa dengan langkah melibatkan keluarga dapat dijustifikasi? Karena untuk mengetahui apa faktor dasar anak itu trauma, terlepas dari kewajiban orang tua agar tahu situasi kondisi anak tersebut. Dan juga keluarga adalah unit terkecil atau pertemanan awal yang kita jalin relasinya sedari kita tumbuh hingga dewasa saat ini. Mengapa hal ini dapat dikatakan rasional? Ketika sudah dalam jangka waktu yang lama kita lakukan dan sudah ada berbagai macam tindakan untuk mengatasi hal ini. Dan kita juga mengetahui bahwa terkadang lingkungan pertemanan dapat membantu atau menghibur kita ketika kita sedang berada dalam kondisi yang tidak baik atau kondisi mental yang
yang sedang kacau. Tetapi hal itu tidak akan berjalan sempurna jika hanya kita masih bergantung dengan bujukan dari pertemanan. Hal itu tidak berjalan dengan baik jika masih saja ada konflik di antara keluarganya yang membuat ia menjadi semakin trauma. Even if pada akhirnya banyak anak yang takut dan mungkin segan untuk berbicara atau untuk mengikuti treatment ini. Tetapi kami rasa itu bukanlah masalah yang penting. Hal itu tidak akan berjalan dalam jangka waktu yang lama. Karena pada akhirnya dan mengikuti waktunya, anak-anak semakin akan terbiasa untuk berkomunikasi dengan psikolog dan keluarganya untuk menceritakan keluh kesahnya. Dan tidak akan merasakan rasa canggung lagi mungkin. Patut kita lalu kami menawarkan mekanisme dalam treatment ini, yaitu kami ingin membuka sesi terapi antara individu dan keluarganya. Lalu kami juga akan memberikan edukasi kepada keluarganya tentang fatalnya dampak traumatis terhadap anak. Patut kita perhatikan juga Dewan Juri yang terhormat. Penawaran keterlibatan keluarga ini yang kami tawarkan itu adalah sifatnya sukarela, dan kami tidak akan memaksa keluarga untuk harus mengikuti treatment ini. Dan kami rasa dari sini saja Dewan Juri yang terhormat, jika tawaran yang kami sampaikan ini dapat berjalan dengan baik, itu tidak hanya membantu satu pihak saja, namun itu membantu dan menguntungkan pihak-pihak atau generasi-generasi ke depannya agar tidak mengalami trauma antar generasi lagi. Isu kedua yang kami bawa yaitu tentang kebahagiaan dan kenyamanan seorang anak menjadi perhatian khusus bagi kita dan perdebatan kali ini. Diawali dengan menjamin anak tersebut agar dapat terbuka untuk berbicara dengan keluarganya, lalu mendapatkan dukungan emosional dari keluarganya. Memang bisa saja mungkin tim oposisi mengatakan kebahagiaan itu sifatnya relatif. Kami paham memang kebahagiaan itu sifatnya subjektif. Tetapi pada dasarnya setiap orang tua akan merasa senang jika anaknya juga senang, dan kami rasa setiap anak juga akan senang jika mempunyai keluarga yang harmonis. Akhir kata, kami dapat menyimpulkan dalam debat kali ini adalah langkah yang tepat untuk memutuskan trauma antar generasi, yaitu dengan melibatkan keluarga, dan kami telah menyampaikan argumentasi kami secara logis dan konkret. Bangga menjadi tim oposisi. Terima kasih.